Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang bacaannya diambil dari surat 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Demikian tertulis sabda Tuhan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu Saudaraku, pernahkah Anda melihat ada orang yang beriman, tetapi dia adalah pelaku kejahatan? Atau ada orang yang merasa diri beriman, tapi dia merusak hubungan dan membuat keonaran ataupun keributan? Saya yakin kita pernah melihatnya. Bahkan ada juga kita menyaksikan orang yang melakukan kekerasan atas nama agama. Mungkin kita bertanya, mengapa perilaku mereka tidak sesuai dengan status mereka? Statusnya orang beriman, tetapi kelakuannya seperti orang-orang yang berdosa. Jawabnya adalah karena mereka tidak memiliki kasih. Ya, mereka beriman, tetapi mereka tidak memiliki kasih. Dan karena itu, orang beriman bisa saja membuat perpecahan, konflik, bahkan kejahatan. Hari ini Bapak Ibu kita membaca bagian dari sabda Tuhan yang menceritakan bagaimana orang-orang yang ada di jemaat Korintus, mereka mengklaim diri sebagai orang yang beriman. Dan hal ini dibuktikan Bapak Ibu, karena mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang punya karunia. Karunia berbahasa roh, karunia untuk bernubuat. Dan apa yang mereka miliki itu menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya adalah orang yang beriman. Tapi itu tidak cukup. Status orang beriman itu ternyata membuktikan di sana mereka membuat kehidupan menjadi rusak. Ada konflik di sana, ada perpecahan di sana, ada kejahatan di sana, dan itu dilakukan oleh orang yang beriman. Karena itu Paulus datang melalui suratnya. Dia bilang begini, kalau engkau punya iman dan kalau engkau juga punya pengharapan, itu tidak cukup. Tapi kamu harus memiliki yang namanya kasih. Karena itu bagian terakhir tadi di ayat 13, Paulus berkata, di antara iman pengharapan yang paling besar adalah kasih. Sebab ketika engkau memiliki iman tanpa kasih, engkau akan sombong rohani dan kemudian menganggap jelek dan merendahkan orang lain. Dan ketika engkau punya pengharapan dan pengharapan itu tidak dilandasi dengan kasih Allah, maka hidupmu akan menjadi sia-sia. Nah, karena itu jelas dikatakan oleh Paulus, kasih itu tidak berkesudahan. Karunia nubuat berbahasa roh ada batasnya. Tetapi kasih itu tidak akan berkesudahan sampai akhir zaman. Dan kasih itu sempurna. Nah, kalau yang sempurna itu datang, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Sebagaimana dianalogikan oleh Paulus tadi, kalau aku kanak-kanak, ya aku bertindak seperti kanak-kanak. Tapi ketika aku sudah dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu.
Nah, ketika kasih Allah itu ada melalui Yesus Kristus, maka segala kecongkakan dan yang lainnya sudah dianggap tidak sempurna lagi. Nah, karena itu yang sempurnalah yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, iman tanpa kasih, kita bisa membuat keributan. Kita bisa menjadi pelaku kejahatan. Tapi ketika kita beriman dengan memiliki kasih dan berpengharapan yang dilandasi dengan kasih Allah, maka sukacita dan damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan kita. Alkisah Bapak Ibu, di Cina ada hidup suami istri yang baru saja menikah. Tapi pada satu hari, baru beberapa bulan melangsungkan hidup pernikahan, sang menantu datang kepada seorang sinse. Dia bilang kepada sinse ini, "Pak, tolong berikan saya racun supaya dapat membunuh mertua saya. Saya merasa geram, saya merasa tidak tahan karena mertua saya selalu memarahin saya, karena mertua saya selalu melakukan kekerasan kepada saya. Saya pingin dia mati perlahan-lahan." Lalu sinsenya bilang, "Oke, kalau begitu saya berikan resep racun, tapi racun yang saya berikan membuat mertuamu tidak langsung mati, tapi berlahan-lahan dalam beberapa minggu dia akan mati." Dikasihlah sebuah botol yang dalamnya ada cairan. Lalu sinse ini berkata kepada perempuan ini, "Supaya kamu nanti, cara meracunnya adalah campurkan air cairan ini ke dalam masakan. Dan supaya tidak ketahuan kamu memberikan racun, ketika engkau menyajikan makanan kepada mertuamu, sajikanlah dengan muka yang ramah, sajikanlah dengan perilaku yang manis, supaya tidak ketahuan." Dan betul dilakukan oleh menantu ini. Dia masak, dia tambahkan racun yang diberikan oleh sinse itu, tapi disajikan dengan sikap yang manis, dengan lembut. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu ketika menantu itu menyajikannya dengan lembut dan ramah tadi itu, dengan manis tadi itu, ternyata sikap mertuanya berubah. Mertuanya semakin baik sama dia, dan kemudian semakin sayang. Beberapa hari menjalani sikap yang demikian, lalu kemudian menantu ini menyesal. Dan dia kembali kepada sinse ini, dia bilang, "Sinse, tolong berikan penawar kepada racun yang diberikan kepada mertua saya kemarin itu. Ternyata dia sudah berubah. Saya takut kalau dia mati." Ternyata dia sudah bisa berubah. Dan apa yang terjadi? Sinse bilang begini, "Pulanglah kamu, sebab sesungguhnya aku tidak memberikan racun, tetapi yang kuberikan adalah sari beras merah. Tetapi dengan sikapmu yang ramah dan manis itu, mengubah apa yang menjadi tindakan mertua terhadap kamu. Dan karena itu, kasihlah mertuamu dan hiduplah berdamai dengan dia." Ini kisah Bapak Ibu yang mungkin juga penting kita hayati bersama. Bahwa ketika kita mulai dari diri sendiri untuk mengasihi orang lain, maka kita juga akan menciptakan sebuah kehidupan yang damai. Dan perempuan ini merasakannya. Sebenarnya yang salah dalam hidupnya adalah ketika ia berhadapan dengan mertuanya dengan sikap yang kasar, dengan sikap yang keras hati. Tetapi ketika dia datang menjumpai mertuanya, memberikan makanan dengan senyum, dengan keramahan, dengan sikap yang manis, maka hal yang sama juga akan dialaminya. Pesan firman Tuhan hari ini, ketika iman dan pengharapan kita disempurnakan dengan kasih, maka kita akan mampu menciptakan perdamaian di dalam kehidupan ini. Iman saja tidak cukup, pengharapan saja tidak cukup. Milikilah kasih, supaya kita bukan menjadi pelaku kejahatan, tetapi penabur kedamaian di dalam kehidupan ini. Terpujilah Kristus. Amin.